Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizi Almutmamah dengan NIM 2401071024 dari kelas 2C D3 Akuntansi, Prodi D3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat form penjualan dan pembelian D dan H. Langkah pertama itu, buka database. Nah, sini saya sudah mempunyai data-data seperti jualan, inventory, jurnal D, jurnal H, pelanggan, pembelian, penjualan, register, supplier, TMP penjualan, TMP jurnal, dan masih banyak lagi form-form yang lain. Nah, sekarang kita akan membuat form pembelian. Nah, langkah pertamanya itu kita ambil create, form design, klik kanan, form hidden dan footer. Nah, di sini kita akan membuat labelnya. Nah, kita ketik form pembelian. Oke. Oke. Kita tarik dulu. Lalu ambil di lagi Xbox sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita tarik, ambil 4, pindah samping. Oke, yang 3 lagi tarik ke atas. Oke. Nah, ini oke, pada textbook yang pertama kita beri nama no bukti. Textbook kedua kita kasih nama tanggal. Keterangan. Yang keempat kode supplier. Selanjutnya nama. Selanjutnya alamat. Dan terakhir telepon. Nah, di bagian kolom unboundnya jangan lupa untuk beri namanya di bagian other, yaitu txt no bukti. Selanjutnya txt tanggal. Selanjutnya salah di bagian other ya, txt keterangan. Ini txt kode supplier. Ini txt nama. Ini txt alamat. Ini txt telepon. Oke. Nah, untuk pada bagian tanggal, jangan lupa untuk formatnya yaitu medium depth. Nah, di bagian kode supplier, formatnya kita rubah di, kita change dulu. Klik kanan pada unbound kode supplier, change to comma box. Nah, oke, kita lanjut bagian formatnya yaitu pada kolom code 2. Lanjut kolom width-nya 2 cm, titik koma 5 cm. Oke, lanjut di bagian list width yaitu 7 cm. Nah, di bagian datanya kita ambil yaitu supplier. Oke. Nah, selanjutnya kita bagian footer. Selanjutnya kita ambil text box sebanyak 3. 1, 2. Oke.
Kita geser dulu. Oke, nah pada textbox yang pertama yaitu kita kasih nama rent total. Textbox kedua pembayaran. Yang ketiga yaitu hutang. Nah, dan untuk bagian onboardnya jangan lupa untuk mengasih namanya di bagian other yaitu txt seperti yang di atas, txt grand total. Selanjutnya txt pembayaran. Oke. Yang terakhir txt hutang. Nah, untuk ketiga textbox ini jangan lupa juga kita mengubah formatnya ke standar. Nah, oke. Selanjutnya kita buat tombol posting. Oke, cancel aja. Klik 2 kali, berubah jadi posting. Nah, tidak lupa kita ganti namanya di bagian other yaitu JMD posting. Oke. Nah, selanjutnya di bagian detail kita ambil subform. Kita ambil bagian subform. Nah, kita di sini next, pilih tabelnya yaitu TMP pembelian D. Nah, semuanya kita pindahkan ke samping kecuali ID. Next, kita ganti namanya menjadi form pembelian D. Oke, finish. Nah, sekarang udah jadi. Kita lakukan dulu. Nah, bagian kode item ini pada formatnya. Oh ya, sebelum kita mengganti sebelum kita masukin datanya, kita harus change to combo box dulu. Klik kanan, change to combo box. Oke, untuk bagian data di workshopnya kita pilih inventory. Oke, nah, di bagian othernya pada tag index ini kita ganti menjadi 0. Oke. Nah, untuk pada quantity dan harga beli serta subtotal kita blok tiga ini, ubah formatnya menjadi format standar. Nah, oke. Selanjutnya kita buat di bagian footernya, kita ambil text box di desain satu, kita klik di sini. Oke, kita atur. Ini namanya subtotal. Subtotal. Nah, untuk nama bagian onboardnya jangan lupa diganti pada other, yaitu txt subtotal. Oke, kita beri rumus sama dengan sum buka kurung subtotal tutup kurung enter. Di bagian grand total kita beri rumus sama dengan f underscore
pembelian underscore d tanda seru txt subtotal ter bagian hutang sama dengan txt grand total dikurang txt pembayaran. Oke, nah langkah selanjutnya yaitu pada kode supplier di bagian event kita after update kode supplier. Oke, nah sebelumnya saya juga pernah membuat form pembelian dan penjualan. Nah, jadi untuk codingan saya sudah sediakan di bagian Word agar tidak terjadi kesalahan dalam pembuatan form selanjutnya. Nah, itu kode supplier, ini kita di sini copy aja, lanjut paste. Oh, maaf, belum tercopy. Oke, simpan. Oh ya, maaf. Untuk formnya saya belum simpan ya. Jadi kita simpan dulu. Ganti namanya jadi form pembelian pembelian H. Oke, kita lanjut ke codingan. Kita simpan, debug dan compile. Oke, aman. Nah, selanjutnya pada kode item kita akan mengcoding juga di bagian event dan after update-nya. Nah, sama halnya dengan codingan sebelumnya saya juga sudah siapkan di bagian code, yaitu bagi item. Nah, jadi dengan mudahnya kita copy paste. Kita simpan, debug, dan compile. Selanjutnya, di bagian kuantitas, kita after update. Oke, kita lihat di Word, copy paste, simpan, debug, dan compile. Selanjutnya pada harga beli kita after update juga. Oke, kita lihat di Word, harga beli. Oke, simpan, debug, compile. Oh, salah. Simpan, debug, dan compile. Ulang lagi simpan, debug, dan compile. Nah, langkah selanjutnya kita ke bagian sebelum itu kita cek dulu apakah di formnya sudah ngeling ya. Tes. Oke, udah ngeling. Kita isi S 00 P I 0001 tanggalnya ambil tanggal sekarang aja. Itu keterangan yaitu pembelian kredit. Oke, sini udah lanjut berubah ketiga. Nah, 50. Oh ya, itu harga belinya 500.000. Oke, ya.
Ini 700. Kita buat harganya seberapa kita mau aja. Nah, lanjut. Di pada grand totalnya ini sudah otomatis karena kita telah codingnya tadi. Nah, jadi pada pembayaran kita bayar sekitar 50 juta. Oke. Nah, jadi kita memiliki hutang sebanyak 60 juta. Nah, karena tombol postingnya belum kita coding, maka kita lanjut untuk mengcodingnya. Oke. Selanjutnya kita akan buat coding posting. Klik kanan, build event, kode supplier, dan oke. Nah, untuk codingan posting, saya juga telah siapkan di bagian Word, agar tidak terjadi kesalahan apabila pembuatan form-form selanjutnya. Oke, kita copy paste aja. Oke, paste. Nah, oke, kita coba simpan, debug, dan compare. Oke, aman. Nah, langkah selanjutnya gitu kita akan coba posting. Oke, pembayaran tadi 50 juta ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, transaksi berhasil diposting. Nah, selanjutnya kita akan membuat form penjualan. Nah, langkah selanjutnya gitu create from design. Untuk membuatkan form penjualan ini sama halnya cara membuat dengan membuat pembelian H. Nah, yaitu from header dan footer, label, tarik, form penjualan. Nah, kita edit. Oke. Text boxnya kita ambil 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Kita blok 4. Oh, maaf berlebih. Kita blok 4 ya. Lanjut geser ke samping. Ini muka. Pop. Nah, pada text box pertama, yaitu kita beri nama seperti form pemilihan tadi, yaitu no bukti. Yang kedua yaitu tanggal. Yang ketiga, keterangan. Yang keempat, nah karena tadi pembelian, nah jadi kodenya itu kode supplier. Nah sekarang penjualan, yaitu kode namanya kode pelanggan. Nah selanjutnya nama, alamat, telepon. Selanjutnya jangan lupa untuk memasukkan namanya di bagian other, yaitu txt no bukti. Yang kedua, txt tanggal. Yang ketiga, txt keterangan. Yang keempat, txt kode pelanggan. Ini kode pelanggan. Yang kelima, txt nama. 6, txt alamat. Yang ketujuh, txt
telepon. Nah, untuk pada bagian tanggal, jangan lupa untuk mengubah formatnya menjadi medium depth. Oke. Nah, pada kode pelanggan, klik kanan, sentuh comma box. Nah, pada formatnya kita ganti di bagian kolom code 2, kolom 2 cm, 5 cm. Lanjut, bagian list width-nya 7 cm. Datanya yaitu bagian row kita menjadi pelanggan. Lanjut, oke. Selanjutnya kita edit bagian bawah. Text box-nya 3, bagian form footer. Oke. Grand total. Pembayaran piutang. Nah, jangan lupa untuk mengganti namanya jadi txt grand total. Txt pembayaran. Txt piutang. Oke. Untuk tambah posting, lupa kita tarik. Oke. Cancel. Klik 2 kali, ganti nama menjadi posting. Di bagian addnya juga diganti menjadi CMD posting. Nah, langkah selanjutnya di bagian detail kita beri subform. Nah, oke, nah, tarik. Kita next. Kita pilih tabelnya yaitu TMP penjualan D. Kita pindahkan semua kecuali ID. Oke, next. Kita ganti namanya menjadi form penjualan D. Oke, finish. Oh, kita rapikan. Oke. Nah, pada kode item ini jangan lupa kita sentuh comma box. Pada datanya kita beri row-nya yaitu inventory. Format kita ganti di bagian kolom code-nya 2, kolom width-nya 2 cm, 5 cm, pada list width-nya 7 cm. Oke. Pada bagian kuantitas harga jual dan subtotal ini, kita ganti formatnya ke standar. Oke, bagian footer kita tambah text box. Nah, namanya yaitu grand total. Apa namanya txt grand total. Nah, tiga ini grand total pembayaran aplikasi ini kita ganti formatnya ke standar juga. Nah, oke. Selanjutnya kita simpan formnya. Jadi form penjualan H. Oke. Nah, selanjutnya kita coding kode pelanggan. Kita buka bagian event, after update, kode builder, dan oke. Nah, untuk bagian codingan ini sama seperti yang sebelumnya, saya juga udah siapkan di bagian Word. Nah, sekarang kita cuma tinggal copy paste aja. Oke.
simpan, debug, dan compile. Oke, aman. Selanjutnya, di bagian kode item, kita after update. Oke, kita copy lagi dari Word yang telah disiapkan. Oke. Selanjutnya, pada bagian harga jual. Oh ya, ketiga ini apakah formatnya udah dirubah? Oke, udah. Harga jual, kita after update juga. Oke, harga jual, kita lihat di Word. Simpan, debug, compile. Selanjutnya, pada pembayaran. Di form penjualan ini, pembayarannya kita coding juga after update kode builder. Oke. Simpan, debug, compile. Oke. Untuk quantity juga di after update. Simpan, debug, compile. Harga jual, udah. Coba kita lihat. Oh ya, itu nama item belum terlinkkan di item. Itemnya di item salah. Oke. Paste, simpan, dan debug. Nah, mari kita cek. Oh ya, maaf. Untuk pada bagian core item ini di bagian atasnya pada tab indeksnya jangan lupa ganti menjadi 0, karena kalau nggak diganti jadi 0 dia kan tadi kan tab indeksnya kan di 5, berarti dia terletak di bagian kolom 5, berarti kolom terakhir. Nah, kalau di tab indeks 0 berarti dia terletak di bagian depan pada hitungan yang pertama. Sekarang kita coba PI 001, tanggalnya kita kasih tanggal sekarang aja. Itu keterangan penjualan kredit. Oke, kode pelanggan kita baca saja.
Nah, kode item kita masukkan. Nih. Oke, kita 10. Oke, kita buat 30. Ini 30, 30 juga. Oke, untuk pada bagian green totalnya error. Jadi kita lanjut ke desain lagi. Kita hapus dulu. Saya udah ada menyimpan rumus apabila terjadi error. Mungkin saya bisa melihatnya di notepad ini. Oke, ini kita salin. Kita lihat di notepad lagi. Rumus grand totalnya ini ya. Hop, hop, hop. Oke, oke. Review. Nah, begitulah alasannya ya. Siap siaga untuk menyimpan rumus di notepad. Karena pada bagian grand totalnya, jadi grand totalnya sudah terlink sebanyak 75 juta. Nah, kita lakukan pembayaran sebanyak 50 juta. Oke, jadi piutangnya 25 juta. Nah, untuk tombol posting kita belum coding, jadi kita desain view kembali. Klik kanan, buat event, kode builder, dan oke. Kita ambil di Word seperti sebelumnya. Oke, oke, oke. Oke, kita simpan, debug, dan compile. Oke, kita sekarang mencoba untuk memposting. Kita posting lagi. Nah, pembayaran 50 juta tadi ya. Kita coba. Oke, nah setelah di apa? Di copy paste untuk codingan posting. Selanjutnya kita simpan, debug, dan compile. Simpan, debug, compile. Oke, aman. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan ke postingan. Kita coba untuk posting. Kita bayar 50 juta. Oke, hutangnya 25. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor bukti tersebut sudah diposting. Nah, jadi kita rubah menjadi, oh iya, bukan PI lagi, kita SI. Oke. Nah, nah, nah jadi transaksi kita berhasil diposting. Oke, kita untuk print data pembayaran hutangnya yang error tadi karena itu terjadi karena salah rumus saja. Oke, sekarang kita lanjut coba untuk memposting SI 02 tanggal sekarang. Keterangan penjualan kredit, kode pelanggannya ada 2, kode item
salah. Oke, kedua, ketiga. Nah, ini 10, 10, 10. Oke, untuk pembayarannya kita kasih 20 juta. 20 juta. Nah, kita coba posting. Oke, transaksi berhasil diposting. Nah, untuk melihat yang kita posting tadi, kita bisa lihat di jurnal D. Nah, ini yang kita posting tadi di jurnal H. Ini ya, oke. Di pembelian D kita keluar, pembelian H kita keluar, penjualan D. Kita refresh. Oke. Penjualan H. Oke. Register hutang. Oke. Itulah hasil presentasi saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.